Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan tiba juga waktunya buat gua untuk ngebahas AMD Ryzen 5000 series. Dan kali ini yang kedatangan di gua adalah varian tertingginya, yaitu AMD Ryzen 9 5950X. Dan buat kalian yang menunggu varian paling rendahnya yaitu Ryzen 3, gua rasa kalian bersabar aja terlebih dahulu karena biasanya di awal-awal perilisan itu memang yang rilis duluan adalah seri flagshipnya. Mulai dari Ryzen 9, Ryzen 7, dan juga Ryzen 5. Jadi sabar aja kalau misalkan kalian nungguin Ryzen 3 meskipun belum ada informasi apapun soal Ryzen 3-nya. Kalian juga mungkin pada hari ini lagi ngelihat seluruh channel YouTube di seluruh dunia untuk channel review PC itu lagi ngebahas soal AMD Ryzen 5000 series ini. Oke, jadi AMD Ryzen 9 5950X ini menggunakan arsitektur Zen 3 dengan codename Vermeer. Arsitektur ini masih menggunakan proses fabrikasi 7 nanometer. Konsepnya juga tetap sama, yaitu dengan topologi chiplet. Akan tetapi memiliki topologi yang berbeda, sehingga AMD mampu mengimprove IPC-nya jauh lebih baik, serta peningkatan latensi yang juga jauh lebih baik. Jika kalian pengen tahu lebih detail soal pengenalan Zen 3, kalian bisa cek video gue sebelumnya, linknya ada di deskripsi dan card di bagian atas sini. Ryzen 9 5950X menggunakan dua CCD yang terhubung dengan I/O die. Masing-masing CCD ini terdapat satu CCX dengan total 16 core 32 thread di dalamnya. Berbeda dengan Ryzen 9 3950X yang memiliki dua CCX di dalam satu CCD-nya. Harga dari Ryzen 9 5950X sendiri ada di angka Rp13.189.000 untuk di Indonesia. Pricing yang menurut gue menarik mengingat Ryzen 9 3950X memiliki harga 12,3 juta saat 5950X ini rilis. Boost dari 5950X itu up to 4,9 GHz dengan rating TDP 105 Watt. Ini menarik banget mengingat boost 1 core dari 5950X akan terasa jauh jika dibandingkan dengan Ryzen 9 3950X. Dan seperti biasa, CPU ini tentunya udah mendukung PCIe Gen 4 untuk dukungan next gen GPU mendatang. Nggak mendatang juga sih, tapi udah mulai berdatangan juga GPU-GPU yang menggunakan PCIe Gen 4. Lalu untuk dukungan boardnya, AMD Ryzen 5000 series ini masih menggunakan soket AM4, yang berarti motherboard kalian kemarin itu nggak perlu diganti lagi, cukup update BIOS aja. Untuk chipsetnya yang mendukung itu mulai dari chipset 400 series hingga 500 series. Akan tetapi, jika kalian menggunakan chipset 400 series, kalian mesti bersabar dulu karena beta BIOSnya baru akan dirilis pada bulan Januari 2021. Dan kalau kalian menggunakan chipset seperti A520, B550, atau X570, itu per hari ini kalian udah bisa mendownload update BIOSnya dan bisa menikmati AMD Ryzen 5000 series jika kalian udah beli. Jadi kalau kalian menggunakan chipset 400 series, pastiin kalian cek ke website motherboard kalian masing-masing ya. Jangan tanya gue, chipset 400 series dari brand ini, kalau motherboardnya serinya ini, itu rilis BIOSnya kapan bang? Nggak usah tanya gue, cek aja ke websitenya sendiri masing-masing. Itu udah ada beta BIOSnya atau belum yang mendukung AMD Ryzen 5000 series ini. Seluruh pengujian ini gue akan menggunakan chipset X570 karena memang saat early sample nyampe, itu beta BIOSnya baru aja ada di X570 dan bahkan itu masih benar-benar beta BIOS yang belum 100% sempurna sebenarnya. Tapi tetap secara utuh ini bisa menggambarkan performa dari Ryzen 5000 series itu seperti apa. Dan untuk pengujiannya, gue akan menggunakan sistem dengan Asus ROG Crosshair 8 Hero Wi-Fi, CPU Ryzen 9 5950X, RAM G-Skill Trident Zenio 2x8GB DDR4 3600, Asus TUF Gaming RTX 3080, NVMe SSD 2TB plus SSD SATA 500GB, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300W, cooling Asus ROG Ryujin 360. Lalu sampel yang dikirimkan oleh AMD ini adalah sampel tray, jadi nggak ada boxnya. Dan jika kalian membeli Ryzen 9 5950X, kalian juga nggak mendapatkan cooling. Tes ini akan dijalankan dengan dua konfigurasi, yaitu pertama gue jalankan dalam keadaan default, lalu gue overclock ke 4,5 GHz di 1,25 volt. Gue juga akan ngebahas hal-hal yang menarik dan nggak menarik dari Ryzen 9 5950X ini. Pertama yang menurut gue menarik adalah soal voltasenya yang sangat rendah saat kita menjalankan default untuk Ryzen 9 5950X. Karena ketika mendapatkan load yang berat, itu voltasenya hanya berjalan sekitar 1 volt aja, dan itu kita bisa load all core dengan clock speed sekitar 4 GHz. Kalaupun kita mau mengoverclocknya, kita bisa overclock hanya di 1,25 volt aja, tapi
clock speed yang bisa kita dapetin, dan ini kayaknya bisa dipakai untuk harian, itu gue bisa dapetin di angka 4,5 GHz. Voltase yang bisa dibilang rendah ini juga membuat CPU 16 core seperti Ryzen 9 5950X menjadi sebuah CPU yang tipikalnya itu adem, karena saat gue menjalankan Blender aja itu suhu full loadnya cuma mencapai angka 65 derajat Celcius aja, masih ada di bawah 70 derajat Celcius. Dan bahkan gue jadi ngerasa kalau cooling dari ROG Ryujin 360 itu jadi terlalu overkill untuk CPU ini. Jadi gue rasa kalau kalian mau membeli CPU seperti Ryzen 9 5950X, itu kalian masih bisa menggunakan water cooling yang 240 mili atau bahkan air cooling yang modelnya tower tapi agak besar sedikit. Gua rasa itu masih sanggup untuk ngademin CPU ini. Meski soal voltase tadi menjadi hal yang menarik menurut gua, sebenarnya ada kekurangan juga di bagian voltasenya ini. Dimana kalau kita set voltasenya itu di angka 1,3 volt ke atas, sebenarnya CPU ini menjadi sebuah CPU yang panasnya itu udah mulai ngaur selama kalian menggunakan voltase di atas 1,3 volt. Yang dimana kalau kita ngelirik ke Ryzen generasi sebelumnya, angka 1,3 sampai dengan 1,35 volt itu kita bisa gunakan untuk harian dan bahkan untuk overclocking harian. Cuma ya untuk kelebihannya, dengan 1,25 volt aja kita masih bisa mendapatkan headroom yang cukup luas. Di 1,25 volt kita bisa mendapatkan 4,5 GHz, yang dimana pada Ryzen generasi sebelumnya itu agak sulit, bahkan hampir nggak mungkin, apalagi untuk CPU yang jumlah core-nya banyak seperti ini. Lalu hal yang menurut gue kurang menarik juga di bagian suhu CPU-nya. Sebenarnya ini nggak terlalu dibilang nggak menarik sih, karena mungkin beberapa orang aja nantinya akan parno ngelihat voltase dan juga ngelihat suhu idle-nya. Karena suhu idle-nya ini berada di angka sekitar 40 derajatan, dan kalian nggak perlu khawatir ngelihat voltasenya ketika idle atau load-nya ringan seperti load single core atau pas lagi main game, karena voltasenya memang bisa bumping ke angka 1,5 volt, dan tujuannya itu adalah untuk achieve boost clock satu core-nya, yang dimana satu core-nya ini ada di angka 4,9 GHz. Oke, kalau gitu gue akan coba kasih lihat analisa clock speed-nya aja untuk Ryzen 9 5950X ini. Dalam keadaan default, clock speed yang didapatkan saat load all core ini sekitar 4 GHz. Saat load single core sesuai dengan klaim AMD karena sempat menginjak angka 4,9 GHz. Tapi tentu dengan mengoverclock ke 4,5 GHz, ini membuat load all core-nya atau load single core-nya akan tetap konstan di angka 4,5 GHz. Pengujian selanjutnya adalah ngetes kira-kira seberapa kencang IPC dari Ryzen 9 5950X. Metode ini gue akan menggunakan Cinebench R15 dan R20 dengan fixed clock speed, alias clock speed-nya itu di set sama. Jadi gue akan bandingkan IPC-nya ini dengan Ryzen 9 3900X, yang dimana itu menjadi pembanding dari generasi Ryzen sebelumnya, yaitu Zen 2. Dan kedua CPU ini akan gue samain clock speed-nya, yaitu sama-sama berjalan di 4 GHz. Untuk Cinebench R15, core 5950X saat 4 GHz adalah sekitar 220. Ini sangat tinggi mengingat pada Ryzen generasi sebelumnya memerlukan sekitar 4,5 GHz dulu untuk mendapatkan skor lebih dari 200 atau 210. Lalu untuk Cinebench R20, 5950X mendapatkan skor 512. Jika kalian perhatikan ini, tentu klaim AMD soal peningkatan IPC-nya nggak cuma ngomong doang. Dan ingat, ini clock-nya di set fix ke 4 GHz dengan tegangan 1 volt aja. Sementara Ryzen 9 3900X udah memerlukan 1,3 volt untuk jalan di 4 GHz. Untuk pengujian CPU power draw, gue menggunakan Blender di sini, dan ini hanya power draw untuk CPU only ya. Untuk default ini 112 watt, sementara ketika kita mengoverclock ke 4,5 GHz, itu loadnya ada di angka 159 watt. Lalu untuk Blender benchmarknya sendiri, ini untuk scene BMW dan Classroom dijadiin satu. Dalam keadaan default itu selesai dalam waktu 7 menit 58 detik. Saat kita mengoverclock ke 4,5 GHz itu selesai dalam waktu 7 menit 5 detik. Jadi jauh lebih kencang, lumayan banget ketika kita mengoverclocknya ke 4,5 GHz. Lalu handbrake, ini gue menggunakan real bench ya untuk H264 1080p 1 menit. Hasil ini bisa jadi referensi bagi kalian pengguna Adobe Premiere juga. Dan tentu ini nggak menggunakan CUDA atau OpenCL untuk mengukur performa CPU aja. Masuk ke 3D Mark Firestrike untuk physics score atau CPU score-nya. Untuk default itu mendapatkan angka 38.298, sementara saat kita overclock itu meningkat menjadi 40.527.
Untuk 3D Mark Time Spy sendiri, untuk physics score-nya saat default itu ada di angka 12.183 dan saat di overclock meningkat ke 12.613. Lalu bagaimana untuk performa di gamingnya? Berikut adalah hasil benchmark dari Ryzen 9 5950X. Oke, kita masuk ke bagian kesimpulan untuk AMD Ryzen 9 5950X, dan menurut gua ini sangat jelas ya bahwa Ryzen 9 5950X memang belum ada lawannya hingga saat ini, karena memang kompetitornya belum punya CPU mainstream yang jumlah core-nya 16 dan thread-nya itu 32. Dan gua ngerasa ini pantas-pantas aja punya harga di 13 jutaan, karena selain jumlah core-nya yang ada 16 core 32 thread, ini CPU juga memang punya IPC yang sangat kencang dan juga clock speed tertinggi saat ini. Lalu Ryzen 9 5950X juga adalah sebuah CPU yang memiliki karakteristik yang sangat adem untuk tipikal CPU 16 core. Memang akan kurang oke jika menggunakan voltase lebih besar dari 1,25 volt untuk overclocking harian, karena akan mulai ngawur suhunya. Akan tetapi dengan 1,25 volt kita tetap mendapatkan headroom yang sangat besar. Potensi performa saat overclocking menjanjikan kemampuan productivity, namun jika digunakan untuk gaming, sangat direkomendasikan untuk dibiarin jalan default aja. Oke, kira-kira menurut kalian gimana soal Ryzen 5000 series tepatnya yang gue bahas ini, yaitu Ryzen 9 5950X? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.